sebagian besar harga saham US rontok. Gimana dengan harga Bitcoin? Sama rontoknya dengan market trade fee atau saham. Ada apa benernya? Betul nggak nih kalau kita semua sedang antisipasi hadapi potensi resesi besar? Pertanyaannya, apakah kita sedang menuju resesi? Nah, kita lihat dari beberapa indikator, baik dari makro, geopolitik global, dan ada apa di market Bitcoin sendiri. Yang pertama, BOJ atau Bank of Japan menaikkan suku bunga. Jadi Jepang akhirnya menaikkan suku bunganya dari 0,1% ke 0,25%. Ini adalah kenaikan keduanya dalam tahun ini, setelah sebelumnya mempertahankan bunga sekitar 0% selama bertahun-tahun. Artinya, era pinjaman dengan bunga gratis di Jepang sudah berakhir. Nah, kalau dulu orang bisa pinjam dengan bunga 0% dan kemudian bisa beli aset di Amerika seperti bond US atau pasar saham di US, sekarang udah nggak bisa lagi, bunganya nggak lagi 0%, nggak gratis lagi. Nah, strategi ini dikenal dengan nama carry trade. Jadi, carry trade ala Jepang, bayangin kalau kalian ini adalah orang atau investor Jepang, dapat bunga 0%, kemudian beli bond dan aset-aset negara lain, misalnya di US, dan aktivitas kita akan membuat demand pada US bond meningkat. Dan jangan lupa kalau Jepang adalah holder US Treasury bond terbesar di dunia. So, sekarang dengan naiknya suku bunga, pinjaman mereka nggak lagi 0% dan mereka harus deleverage at least atau jual asetnya dan bawa lagi ke Jepang. Nah, apa yang terjadi dengan US bond? Akibatnya adalah lower demand, permintaan yang lebih rendah pada US bond harus dikompensasi dengan yield yang lebih tinggi agar menarik minat market bond. Tapi kalau bunga US bond naik, maka pinjaman jadi lebih mahal, konsumsi masyarakat berkurang, dan mungkin akan banyak bisnis yang akan menutup bisnisnya. Di market sendiri direaksi dengan harga saham yang crash, apalagi aset-aset yang dianggap high risk. Nah, indikator lainnya kita bisa lihat SAM Recession Indicator. Ini adalah sebuah indikator yang dibuat oleh Claudia Sahm. Bayangkan, basically rule ini menyatakan jika tingkat pengangguran atau unemployment rate rata-rata dalam 3 bulan terakhir naik 0,5 poin persentase dari level terendahnya dalam 12 bulan sebelumnya, maka ekonomi sedang dalam masa resesi, atau at least segera masuk ke resesi. Dan berdasarkan data real time, SAM rule sedang meningkat. Nah, employment rate yang rilis di tanggal 31 Juli kemarin mengkonfirmasi rule ini, dan selisih antara rata-rata unemployment rate 3 bulan terakhir dan titik terendah dalam 12 bulan terakhir ada di angka 0,63%, di atas standar SAM rule yaitu 0,5%. Tapi yang unik di sini, penciptanya sendiri, Claudia Sahm, menyatakan kalau rule yang dia buat mungkin bisa aja salah kali ini, kayak yang dia tulis di Substack-nya. Dan dia sendiri ragu kalau rule-nya akurat setelah pandemi. Misal, GDP yang turun selama 2 kuartal terakhir nggak berujung pada resesi. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak 1947. Tapi market participant mungkin udah lihat kalau SAM rule ini sebagai indikator resesi. Yang ketiga, kita cek kondisi makro dan geopolitik. Ada eskalasi perang Iran dan Israel. Di hari Selasa kemarin, seorang pemimpin Hizbullah, Fuad Shur, terbunuh dalam serangan udara Israel di Beirut, Lebanon. Nah, beberapa jam setelahnya, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, terbunuh juga di Tehran, Iran, dengan menggunakan bom yang udah ditanam di kamarnya sejak beberapa bulan sebelumnya. Dan Iran akan menyatakan balas dendam. Nah, perang skala besar terakhir terjadi antara Israel dan Iran itu sekitar 2006. Nah, perang ini berlangsung 34 hari dan berakhir dengan gencatan senjata di 14 Agustus 2006 yang difasilitasi oleh UN. Nah, di 2024 kita kembali expect perang besar dan market akan mengalami crash. Apakah akan terjadi perang dengan skala besar? Tergantung negosiasi Joe Biden yang kita tahu akhir-akhir ini belum pernah berhasil menghentikan eskalasi perang. Yang keempat ada
ETF outflow. Nah, karena market ETF didominasi oleh traditional finance, maka ada efek domino juga dari ekspektasi resesi dan dampak dari perang. Hasilnya ada outflow sebesar 290 juta US dollar kemarin di hari Jumat dari Bitcoin Spot ETF, dan mungkin akan masih terus berlanjut hingga seminggu ke depan pada saat market tradisional kembali buka. Yang kelima, kita cek dari polling Donald Trump. Hasil polling Donald Trump di Polymarket terus mengalami penurunan dari all-time high di 71% jadi 53% setelah Kamala Harris mencalonkan diri di presidential election menggantikan Biden. Donald Trump lebih dianggap pro-kripto dan pro-bisnis di Amerika, sementara Joe Biden dan partainya dianggap pro-perang. Nah, di masa Donald Trump hanya ada perang dagang, kalau teman-teman masih ingat, bukan perang militer. Nah, di masa Joe Biden, perang militer dengan skala masif ada di mana-mana, misalnya di Ukraina dan Timur Tengah. Dan perang sendiri pasti udah membebani ekonomi Amerika dengan sangat amat masif. Yang keenam, dari market Bitcoin ada Genesis Distribution. Nah, di market Bitcoin, distribusi Genesis kali ini menurut saya masanya kurang pas di tengah eskalasi perang dan distribusi Mt. Gox. Total ada 16.600 Bitcoin senilai 1,1 miliar US dollar dan 166.300 Ethereum senilai 521 juta US dollar. Tapi belum tentu nih kreditur Genesis jual, salah satunya Mark Cuban. Hanya reaksi market ditambah ketakutan akan resesi yang membuat harga Bitcoin crash. Kalau menurut saya pribadi, dampak dari distribusi Genesis kali ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan impact government Jerman yang jualan Bitcoin. Yang ketujuh, ada 100% kemungkinan rate cut. Nah, ini berdasarkan Fed Watch Tool. Nah, market memperkirakan pasti ada rate cut, bahkan kemungkinannya mencapai 100%. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan adanya Bank of Japan yang menaikkan interest rate-nya, bisa nih membuat Fed kembali ragu-ragu untuk menurunkan suku bunga. Nah, kalau suku bunga diturunkan, maka bond dianggap gak menarik karena yield-nya juga menurun. Masalahnya bukan itu, tapi masalahnya ada di timing. Timing untuk rate cut dari POV Fed saat ini mungkin kurang tepat dengan berbagai kondisi yang ada sekarang. Kita mungkin juga harus antisipasi just in case kalau Trump gagal di pencalonan presiden dan rate cut nggak ada di tahun ini. Tapi tetap ingat, kondisi market cepat berubah. Padahal baru kemarin nih market masih greed dan sekarang udah fear lagi. Yang kedelapan, kita cek fear and greed. Tadi kita udah bahas dan sempat kita bahas di video-video yang sebelumnya kalau fear and greed ini jadi support baru. Setelah dalam beberapa kali case sejak Maret kemarin, harga Bitcoin selalu bouncing ketika Bitcoin memasuki zona fear. Semoga kali ini juga bisa jadi titik support yang sama. Dan buy itu ketika market merah, bukan hijau. Yang kesembilan, ada massive. Nggak massive lagi, super massive cup and handle. Ada massive cup and handle di daily candle. Kalau pattern ini breakout, kita akan mudah sekali sampai ke 100.000. Tapi teman-teman sabar dulu ya. Meanwhile nih, good newsnya kita bisa akumulasi dan buy in the dip. Di Bitcoin, setiap drawdown adalah blessing karena kita bisa dapat harga yang lebih murah dan punya kesempatan untuk nabung. Dan apakah bull market usai? Apakah bull marketnya udah sampai di sini aja? Apa kita bear market lagi karena resesi? Nah, kita masih punya beberapa wildcard untuk drive bull run lagi. Misalnya Korea Spot ETF, ada Japan Spot ETF, hasil kerjasama antara Franklin Templeton dan SBI Holding yang joint venture untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF. Juga ada Bitflyer yang udah akuisisi FTX Jepang 100% dan akan menawarkan Bitcoin Spot ETF di Jepang. Nah, approval expected this year. Kemudian ada joint Ethereum Bitcoin Spot ETF yang diajukan oleh Hashtag. Nah, ini akan kasih alternatif ke institusi yang ingin dapat exposure Gold 2.0 dan Web3 sekaligus. Kemudian ada FTX Distribution, ini yang narasi cukup gede banget, yang akan mendistribusikan 16 miliar US dollar kepada mantan nasabahnya. Dan dipercaya 16 miliar US dollar ini akan kembali ke market kripto. Nah,
MicroStrategy juga beli Bitcoin dan memang sedang galang dana sebesar 2 miliar US dollar untuk beli Bitcoin. Juga ada Morgan Stanley yang akan menawarkan Bitcoin ke klien ultra high net worth-nya. Kalau tentang Trump, Bitcoin Strategic Reserve-nya Cynthia Lummis, dan Fed Rate Cut, saya rasa masih 50-50. Dan kalau di altcoin ada ungkapan don't miss Korean Pump, Korean Spot ETF, saya rasa efeknya bisa sama besarnya dengan US Spot ETF.